Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Fadlur Rahman dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Kali ini saya akan membahas tentang patologi sosial atau yang sering disebut penyakit sosial atau penyakit masyarakat. Penyakit sosial merupakan segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai dan melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum, serta agama. Disebut sebagai penyakit karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat terus meletus dan semakin hari semakin menjadi-jadi. Beberapa dari penyakit sosial atau penyakit masyarakat itu antara lain adalah perjudian, gangguan mental, kenakalan remaja, narkoba, dan lain-lain. Yang pertama yaitu perjudian. Perjudian adalah suatu tindak pidana, yaitu pertaruhan sejumlah uang, di mana yang menang mendapat uang taruhan itu, atau dengan kata lain adu nasib. Di lingkungan sekitar tempat tinggal saya itu ada beberapa kasus tentang perjudian, seperti perjudian pada permainan kartu dan gaple yang terkadang diadakan saat ada acara sedekahan di malam sebelum acara. Tidak hanya di acara sedekahan seperti itu, perjudian ini juga sering terjadi di suatu toko di pinggiran desa yang lingkungannya jauh dari masyarakat ramai, sehingga melancarkan aksi mereka untuk melakukan perjudian di sana. Bukan hanya perjudian, permainan kartu dan gaple, ada juga permainan togel. Jadi mereka yang ikut akan menebak angka yang akan diputar. Para penjudi bahkan ada yang rela ke kuburan pada saat tengah malam untuk mencari pohon yang dianggap keramat. Kemudian itu dikuliti untuk melihat apakah ada nomor yang muncul ataupun tidak. Beberapa cara menanggulangi perjudian itu bisa dengan mengadakan perbaikan ekonomi secara menyeluruh, terutama pada lingkup desa. Kedua itu menyediakan tempat hiburan dan rekreasi yang sehat. Dan yang selanjutnya itu larangan praktik judi disertai dengan tindakan-tindakan preventif dan punitif, yaitu hukuman dan sanksi secara konsekuen dan tidak setengah-tengah. Dengan begitu diharapkan dapat mengatasi tindakan-tindakan perjudian ini. Yang selanjutnya ada gangguan mental. Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental, mulai dari menderita penyakit tertentu sampai mengalami stres akibat peristiwa traumatis, seperti ditinggal mati orang yang disayang, kehilangan pekerjaan, atau terisolasi untuk waktu yang lama. Penyebab gangguan mental ada beberapa faktor, diantaranya faktor biologis seperti gangguan pada fungsi sel saraf otak, kelainan bawaan atau cedera pada otak, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan, memiliki orang tua atau keluarga penderita gangguan mental, kekurangan nutrisi, dan lain-lain. Dari faktor fisiologis antara lain seperti peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual, kehilangan orang tua atau disia-siakan saat masa kecil, kurang mampu bergaul dengan orang lain, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan, perasaan rendah diri, tidak mampu marah, maupun kesepian. Ada beberapa individu yang mengalami gangguan mental di lingkungan sekitar ini. Rata-rata mereka hanya berdiam diri di tempat tinggal masing-masing, namun ada juga yang berkeliling desa. Beberapa waktu yang lalu sempat sedikit meresahkan masyarakat desa karena tingkahnya, hingga akhirnya masyarakat sepakat untuk membawanya ke rumah sakit jiwa Palembang untuk ditangani. Hingga akhirnya sekarang situasinya sudah mulai membaik. Individu yang mengalami gangguan mental itu perlu pendampingan, perlu dipahami keadaan mereka, memahami keadaan mereka, berikan dukungan agar mereka senantiasa merasa aman dan tidak sendirian dalam berjuang. Hal tersebutlah yang pada akhirnya dapat membantu proses pemulihan mereka berlangsung lebih cepat. Yang selanjutnya ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Remaja-remaja di lingkungan sekitar tempat tinggal saya itu tidak seluruhnya melakukan kenakalan remaja. Ada sedikit remaja yang melakukan kenakalan tersebut, seperti balap liar di jalan lurus yang menuju ke arah desa. Ini kerap kali terjadi dan sangat meresahkan masyarakat. Hal ini sangat berbahaya karena dilakukan di jalanan umum, apalagi di jalanan keluar masuk desa. Banyak masyarakat yang lewat pada jalan ini, maka dari itu akan sangat berbahaya karena bisa terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan lain-lain. Tak hanya itu, remaja-remaja di sini itu kerap melakukan perjudian, walau bukan dalam skala besar, namun jika dibiarkan, apa yang mereka lakukan
saat ini akan menjadi kebiasaan mereka di masa yang akan datang. Apalagi remaja-remaja yang pecinta sepak bola, sedikitnya pasti akan melakukan judi bola jika tim-tim sepak bola bertanding. Jadi mereka akan menebak hasil dari laga sepak bola tersebut dengan uang sebagai taruhannya. Beberapa cara untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut antara lain: yang pertama, orang tua harus menjalin komunikasi yang efektif dengan anak. Karena kenakalan remaja itu sering disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. Yang selanjutnya, tidak bersikap keras namun tegas. Menggunakan temperamen kini tak lagi relevan jika diterapkan pada remaja. Melarang remaja melakukan sesuatu dengan amarah justru membuat remaja menjadi lebih nakal. Daripada menggunakan amarah, orang tua bisa menegur anak remaja dengan cara tegas dan jelas. Memberi alasan adalah cara terbaik untuk menunjukkan ketegasan. Jangan lupa untuk menerapkan peraturan dalam keluarga sehingga anak menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Yang selanjutnya itu mendukung hobi positif anak. Salah satu cara mengatasi kenakalan remaja adalah dengan menyalurkan energi remaja untuk melakukan hal-hal yang positif. Daripada gelisah melihat anak berkeliaran di luar rumah, orang tua bisa mendukung hobi positif anak menghabiskan waktu luangnya. Tak hanya mencegah anak menghabiskan waktu untuk hal yang negatif, cara ini bisa membuat anak lebih mendengar orang tua karena ia merasa dipahami. Yang selanjutnya, menguatkan karakter positif anak. Kenakalan remaja itu tidak terjadi begitu saja. Poin penting yang harus orang tua pahami adalah mudahnya remaja untuk dipengaruhi. Nah, salah satu cara untuk mengatasi kenakalan remaja adalah pembentukan karakter remaja positif sejak dini. Pembentukan karakter inilah yang kemudian akan menjadi pelindung bagi remaja. Remaja dengan karakter yang kuat dapat membedakan hal yang baik dan buruk untuk dilakukan, sehingga tidak mudah terpengaruh dalam pergaulan. Yang selanjutnya, menanamkan norma agama dan sosial. Sebelum terjerumus dengan pergaulan yang salah, orang tua bisa menanamkan nilai-nilai agama dan sosial yang kuat sejak dini. Mengingatkan anak tentang dampak dari melanggar norma agama dan sosial akan membuat anak menjauhi pergaulan yang negatif. Memberi contoh pada anak akan pentingnya beribadah untuk mencegah perbuatan buruk juga diperlukan oleh orang tua. Yang selanjutnya ada narkoba. Narkoba adalah sejenis zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh. Pengertian narkoba bisa diartikan sebagai zat buatan yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengkonsumsinya. Narkoba atau narkotika juga dapat diartikan sebagai zat atau obat bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Di lingkungan tempat tinggal saya itu ada beberapa kasus tentang penyalahgunaan narkoba. Diketahui ada sejumlah tempat mereka dalam memakai narkoba tersebut seperti di pojok-pojok desa, di pinggiran desa, dan di dalam kebun yang memang jauh dari pemukiman warga sekitar. Sempat beberapa kali polisi masuk ke daerah desa untuk menelusuri para pemakai. Diketahui para pemakai narkoba itu menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Karena memang saya dengar-dengar dari cerita para warga desa, sabu-sabu ini ada pengedar di luar desa. Bahkan tak jarang mereka, para pengedar itu datang sendiri ke dalam desa untuk mengedarkan. Untuk kasus-kasus seperti narkoba ini, pemerintah desa dan juga masyarakat sudah bertindak tegas dengan hal-hal seperti ini, demi keamanan desa dan demi kesehatan desa. Untuk mengatasi narkoba, pemerintah desa dan masyarakat desa bisa bekerjasama dengan pihak yang menangani narkoba dan melakukan sejumlah tindakan pembersihan kawasan peredaran narkoba terlebih dahulu. Karena penyalahgunaan narkoba ini diawali dari adanya pengedar yang leluasa mengedarkan barang haram tersebut. Pembersihan peredaran narkoba dimulai dengan mengumpulkan informasi, mengefektifkan tim khusus penyelidikan narkoba, hingga pemusnahan barang-barang haram tersebut. Para pecandu narkoba hendaknya direhabilitas supaya kehidupan mereka dapat kembali normal. Selain pemberantasan, diperlukan juga tindak pencegahan, antara lain penyuluhan, penerangan, dan pengedukasian tentang bahayanya narkoba bagi kehidupan untuk setiap lapisan masyarakat. Penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang mendukung kesembuhan korban, hingga pengembangan bakat dan minat korban juga diperlukan dalam hal pencegahan narkoba ini. Ada berbagai macam penyakit sosial di sekitar kita, bahkan ada yang bisa merugikan masyarakat banyak. Jika tidak ditangani dengan tepat, maka hal-hal semacam ini
akan terus berkelanjutan dan terus bertambah pada lingkungan masyarakat. Dan dampak yang akan ditimbulkan akan semakin besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.